di Doyata Petobo kita. Hari ini posisi sore hari. Channel Dedi Sapa Teman. Kemarin itu ada pernyataan singkat dari teman-teman, katanya anak muda sekarang sudah agak jauh dari tanggung jawab. Tapi hari ini kita ketemu segerombolan anak muda bertanggung jawab atas sesuatu. Kita sempri. Ini dia teman kita, saudara baru kita. Kita ketemunya di lokasi olahraga sih sebenarnya, sekaligus sebagai area apa istilahnya, area terbuka hijau diperuntukkan untuk olahraga dan sarana lainnya. Dikenalin dulu Mas namanya. Ya, nama saya Andi. Saya kebetulan jadi pengawas di sini. Karena di sini sekarang ada pekerjaan untuk sarana panjat tebing, sarana boulder. Itu ini dengan para pekerja yang sekarang lagi istirahat. Siap. Itu dimulai selama dari bulan ini sampai bulan depan. Mas Andi, saya mau tanya lebih lengkap, nama panjangnya Andi siapa gitu? Oh iya, nama saya Andi Rahmat Padiawan. Andi Rahman Ferdiawan. Padiawan. Andi Rahmat Fadiawan. Pak Padiawan. Yang jelas Mas Andi. Mas Andi sudah mengaku tadi bahwa di sini akan diadakan pekerjaan. Iya. Siapa-siapa yang terlibat di kerjaan ini? Kebetulan kalau yang terlibat di sini dari para pekerja-pekerja yang sudah berpengalaman, yang berkualitas. Jadi kalau untuk rekam jejak mereka untuk membuat sarana ini, sarana panjat tebing, itu bisa dilihat dari hasilnya nanti. Banyak. Saya pangkas di situ dulu. Okay. Apa istilahnya? Kalau keahlian pertukangan, ya itu biasanya dimiliki sama profesional. Saya melihatnya umuran anak muda, jadi belum ada yang kayak bapak-bapak gitu. Yeah. Ini Mas Andi lewat audisi atau gimana? Rekrutmennya gimana? Ya, kalau untuk rekrutmennya itu hasil dari rekomendasi juga dari beberapa tim. Pertama itu pasti harus dari direktur juga. Iya. Yang memberikan rekomendasi, siapa-siapa yang menjadi pengawas dan juga para pekerja konstruksi. Oh, jadi kalau dibilang sudah teruji, pasti sudah pernah ada buat karya sesuatu ya. Siap, berarti ini bisa diandalkan. Betul. Anak-anak muda yang bisa diandalkan. Kita akan mengakhiri tahun 2021. Rasanya baru kemarin tahun 1999 2000. Ternyata kita sudah semakin tua. Hidup harus berprestasi dan berkarya. Nanti karya-karya Mas Andi sama teman-teman bisa dilihat ya. Ini karya kami di sini. Boleh. Seperti apa ini jadinya hasilnya nanti? Jadi nanti ini dari pekerjaan konstruksi ini karena akan dibangun itu sarana panjat tebing kategori boulder. Nah, terus nanti kemungkinan dari ujung sini sampai ujung sana. Jadi nanti sarananya sekitar 4 berapa ya? 1, 2, 3, 4 gitu. Terus ketinggiannya juga. Jadi ada sesuai dengan ukurannya, Pak. Siap, maaf. Saya pangkas dulu. Yang 4 itu maksudnya nanti terpenggal-penggal atau nyambung saja gitu? Dia hanya berapa juta, maksudnya itu hanya berapa senti saja. Tapi itu tetap hanya di sana. Iya. Nanti kita lihat seperti apa namanya kalau gambar ya. Boleh. Besteknya seperti apa? Gambarnya ada. Boleh. Ada ya. Nanti kita lihat. Mas Andi. Nah ini kan tukang-tukangnya Mas Andi, pengakuan jujur tadi sudah teruji, sudah pernah membuat sesuatu bangunan atau sarana lain ya. Betul. Berarti bisa diandalkan ya, benar juga. Orang-orang dari mana ini? Jadi sebenarnya kan kami ini Pak berawal dari hobi. Hobi kami di panjat tebing, dan juga karena kebetulan teman-teman juga dari hobi ini akhirnya menghasilkan. Dimulailah suatu pekerjaan, dari pekerjaan konstruksi, pembuatan sarana panjat tebing dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mau lihat hasil, boleh
karena kami punya rekam jejak sebelumnya itu banyak foto-foto dan juga hasil pekerjaan yang telah layak, karena kami lebih mengutamakan kualitas, Pak. Jadi sebenarnya ini atlet, pekerja olahraga, atau yang lebih mengenal panjat tebing dan juga punya keahlian di pertukangan untuk membuat sarana itu. Kalau bahasa kerennya itu, Pak, mungkin lebih ke rohnya, Pak. Siap, ya benar. Rohnya ada di sini. Betul. Main di situ lagi. Ini atlet serba bisa, boleh bisa. Tidak ada lagi paman. Mantap. Ram, nyalakan mesin kanan, kita go. Dan ternyata Mas Andi ini adalah oknum. Diceritakan, Mas Andi ini sebenarnya bergelut di dunia panjat-panjat tebing sudah sejak kapan? Oh iya. Saya bergabung di Federasi Panjat Tebing Indonesia, kebetulan dipercayakan juga berada di pengurus cabang Kabupaten Donggala. Itu masa bakti dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Jadi pengurus ini? Betul, pengurus. Pengurus sekaligus pengawas. Ya, boleh dikatakan begitu kan, Pak? Anak muda, pengurus sekaligus pengawas. Gini, ceritakan ke saya, panjat tebing di Sulawesi Tengah ini seperti apa perkembangannya? Kalau saya pribadi sih, Pak, kalau untuk panjat tebing Sulawesi Tengah itu, kalau mau lihat sudut pandang, Pak, kan beda nih. Setiap orang pasti menilai sendiri. Kita kalau untuk Sulawesi Tengah sendiri hebat. Sorry, kata hebat itu jempolnya 2 karena kita memiliki tangan 2, jadi berarti hebat itu 2 jempol. Hebatnya di mana? Punya prestasi sampai setinggi mana nih prestasi atlet panjat tebing kita? Kalau untuk prestasi karena ini olahraga terukur, terus kalau untuk prestasinya banyak regenerasi dari atlet dari yang kecil, ya maksudnya yang anak-anak, yang sudah dewasa, yang khusus yang dipersiapkan untuk kejuaraan nasional maupun tingkat nasional. Kalau untuk yang nasional ya, siapa yang sudah pernah saya lihat atau pernah membuktikan bahwa dia bisa? Entah di ajang pekan olahraga atau lokalan se-Indonesia kawasan timur. Kalau itu, Pak, mungkin bisa buka album, Pak. Oh iya. Boleh ya, maksudnya ini yang pernah ikut kejuaraan nasional. Iya. Yang untuk tingkat umum, untuk tingkat umur, kan gitu. Itu masing-masing. Nah, berkecimpung itu tadi sebagai apa istilahnya pengawas ya ini pekerjaan. Kalau pengurus iya juga. Betul. Seseru apa sih panjat tebing ini? Seru, Pak. Serunya di mana? Kalau saya pribadi serunya itu karena prosesnya tidak semudah membalikan tangan, Pak. Ya. Karena kalau saya pribadi belajar manajemen lembaga oke. Terus dinamika untuk kepengurusan, untuk maksudnya kayak seperti mengurus, manajemen manajerial itu persiapan kejuaraan, dan persiapan kegiatan, dan lain-lain banyak sih, Pak, sebenarnya, Pak. Panjat tebing, keahlian, kemampuan dan berprestasi. Ya manusia itu ya seperti tadi, berprestasi, berkarya lalu meninggalkan nama baik. Panjat tebing kita, siapa saja sih yang memiliki kemampuan dan bakat? Bakat itu bisa digali, ditempa, atau memang bakatnya sudah dari lahir jadi Tarzan gitu? Kalau menurut saya, Pak, asalkan dia mau, dia mengikuti semua prosedur, terus juga mungkin etikanya atau mentalnya memang mental juara, semua tata pelaksana,
latihan dan lain-lain, terus dia apa namanya, dia mau ikuti semua itu, terus kenapa tidak? Iya. Kembali ke ahli-ahli profesional, Oke. tukang-tukang muda. Ya. Jadi sebenarnya tukang-tukang muda ini juga terlibat di kepengurusan FPTI. apa namanya? FPTI. FPTI. FPTI itu ini ya, induk organisasi Ya, panjat betul. tebing. Anak-anak muda rekrutmennya dari Sulawesi, dari Palu juga, Ya. dari Palu. Hmm. Kalau kemampuan tukang-tukang dari mana? Nah, kalau dari kemampuan itu Pak, saya jamin. Karena ini kan saya bilang dari awal yang pertama. Iya. Berawal dari hobi. Dari hobi. Nah, berawal dari hobi karena kepekaan dan kami punya, maksudnya itu kami punya lebih utamakan yang Yes. kualitas Visi ini. Nah, kita sama. visi-misi kita sama. Jadi kerja. Gitu. Soalnya kami lebih utamakan kualitasnya Pak. Siap. Kita nanti akan melihat hasil karya Boleh. dari Mas Andi dan kawan-kawan. Mas Andi, nah ini kan anak muda semua. Mereka bisa dikompen, maksud saya bisa diajak bersemangat, bisa diajak bekerja sama, melakukan hal-hal yang ini positif. Maksud saya gini, apakah mereka harus dibangunkan atau sudah memang sadar diri saya harus bangun? Kalau bagaimana ya Pak? Kalau saya sih 50-50 Pak. Entah dia sudah bangun atau harus dibangunkan. Tapi sebenarnya punya kesadaran diri masing-masing. Jadi Mas Andi nggak harus harus bangunkan gedor-gedor pintu kamar ya. Saya opsional sih Pak jawabannya. Siap. Perbincangan kita seru. Tapi sebenarnya kita mau melihat hasilnya. 2 pekan dari sekarang atau 1 bulan dari sekarang kita akan melihat hasil. Ya, insya Allah bulan Desember. Bulan Desember. Berarti sebelum tahun baru di 2022 kita bisa melihat hasil. Kesempatan waktunya saya berterima kasih. Ya, oke Pak. Anak muda, biasanya saya minta pesannya untuk teman-teman anak muda lainnya. Mas Andi boleh berpesan untuk apa anak-anak muda? Kalau Lebih kencang Mas, biar lebih semangat gitu. pesan saya apa ya kalau untuk anak muda ya? Sekarang saya juga masih muda Pak. Yes, berpesan untuk teman-temannya. Pompa yang kasih bagus. Percakapan seru kita berakhir. Terima kasih.